Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanggal 20 Maret nih. Jam 2 jam berapa nih? 00.44 ya. 12 malam 44 menit. Kita akan bahas tentang perjalanan belajar berinvestasi. Oke, ini adalah pengalaman yang sungguh bikin deg-degan. Jadi dari Januari, Februari, Maret 3 bulan belajar berinvestasi di saham-saham IPO, hasilnya adalah nyangkut teman-teman ya. Ternyata tidak semudah yang kita bayangkan berinvestasi di pasar saham yang cuma klik-klik angka aja, yang tidak cukup berpedoman kepada fundamental bagus. Belum tentu kinerja sahamnya juga bagus gitu ya, karena banyak faktor yang mempengaruhi harga pasar gitu ya, sentimen pasar ataupun ya sentimen pasar lah. Sentimen pasar kayak FVCT ini ya, yang perusahaan perkayuan dengan sentimen di perusahaan teknologi misalkan pasti beda, sehingga cerminan harga pasarnya juga beda. Nah ini adalah nasib saya nih dari Januari atau Februari kali ya. Ini FVCT itu Februari awal kalau nggak salah IPO-nya, kemudian di sekarang pertengahan Maret jeblos dari harga di 120, 130, sekarang di 92. Nah, saya mau sharing pengalaman tentang average down ya. Jadi karena nyangkut terus, ternyata sampailah pada satu titik saya gali-gali di YouTube, ternyata ada istilahnya average down. Nah, average down ini adalah jurus untuk menyelamatkan portfolio kita gitu ya. Tentu saja dengan term and conditionnya, bahwa saham yang kita beli itu memang secara fundamental aman, layak kita tambah. Jadi average down adalah membeli secara bertahap di saat harga saham yang kita pegang itu sedang turun. Nah, secara jangka panjangnya tujuannya adalah untuk menambah jumlah lot kita. Nah, kalau kita motivasinya ngejar dividen, berarti jumlah lot ya itu yang akan menentukan besar atau kecilnya gajian dividen. Nah, kalau porsi dividennya pingin naik, berarti kan lembar sahamnya harus kita tambah. Nah, average down inilah salah satu kesempatan ketika harga saham di pasar lagi turun, kalau kita punya dana bisa kita lakukan gitu ya. Nah, ini mungkin ininya guidance-nya average down, yaitu ketika kondisi pasar sahamnya turun, harga saham kita turun, tujuannya untuk mengurangi rata-rata biaya atau average cost-nya, average price gitu ya. Yang kemudian juga ini harus dilakukan biar kita meminimalkan risiko gitu ya. Karena selisih harga rata-rata dengan harga pasar bisa kita minimalkan. Nah, average down ini masih dalam rangka ini ya, ngamatin 3 saham IPO yang saya baru mengenal gitu ya, karena baru mengenal investasi saham, masih culun. Ada 3 saham yang saya pelajari, saya bandingkan, saham pada, Personel Alhidayah, CIP, dan FVCT. Nah, dari 3 saham yang sama-sama IPO di awal tahun ini, ternyata nasibnya beda-beda nih teman-teman ya. Yang paling apes nih si FVCT justru nih, yang saya jago-jagokan gitu ya. Dia malah sahamnya nih longsor terus, nyungsep di bawah harga IPO-nya yang 100 perak dulu ya. Terakhir closing di hari kemarin Jumat 92. Beda nasib dengan si CIP nih. Yang si CIP ini malah yang setelah IPO dia naik terus. Nah, ini yang disebut sentimen ya.
sentimen chip karena ada sentimen sebagai saham di bidang sektor teknologi. Kemudian FWCT ini hanya di perkayuan, kemudian personel alih daya di outsourcing, maka dari sisi point value-nya sentimen saham ini chip lebih oke gitu ya, karena dia ada customer-nya, ada Indosat, ada BCA, jadi lebih familiar lah sama pasar kali ya. Beda dengan FWCT yang perkayuan agak-agak asing gitu ya. Meskipun secara data-data komparasinya kalau kita lihat ini lebih menarik FWCT sebetulnya ya, secara fundamentalnya. Kita lihat di sini price to book value-nya sih FWCT ini 0,6 ya. Masih rendah, malah turun gitu ya dibandingkan ketika IPO. Si personal alih daya 7,5 price to book-nya, sementara si chip ini karena harganya naik terus ya mencapai 49,3. Nah, ini apakah ini over value atau enggak? Nanti bisa kita lihat di respon pasar sampai akhir bulan gitu ya, apakah nih harganya bakal turun atau nyungsep atau malah naik lagi gitu. Nah, itu seru nih untuk benar-benar bisa belajar membandingkan dari 3 saham ini. Ini benar-benar unik ya, membandingkan yang sama-sama IPO di awal tahun ini tapi nasibnya beda-beda gitu. Nah, kita lihat ini ya secara fundamental data gitu. Total aset FWCT malah lebih gede, cash flow-nya juga lebih oke dibandingkan chip, tapi nasibnya ternyata beda. Nah, itulah ya, tidak bisa linear, itulah seninya berinvestasi di bursa saham. Jadi nggak bisa satu saham dengan saham yang lain, kadang nasibnya beda gitu. Ini yang bikin kita jadi lebih bijaksana kali ya. Sama-sama harganya 100 perak, duit buat ikut IPO-nya sama tapi nasibnya beda. Disitulah insting seorang investor dilatih, katanya begitu. Oke, ini saham IPO, chip, FWCT, dan pada dengan tujuan buat project nabung saham. Saya lagi ya menseleksi sebetulnya ya dari ketiga saham ini mana yang kira-kira layak untuk ditambah portfolionya. Cuma berdasarkan perjalanan waktu akhirnya lebih condong ke FWCT karena ya dibanding chip udah naik banget gitu ya, jadi agak ngeri kalau mau mengoleksi chip, kecuali nanti harganya udah turun lagi ke level 100 mungkin atau 200 barulah kita bisa lirik lagi. Sekarang harganya udah di 900 perakan gitu ya, agak-agak gimana gitu. Yang FWCT justru nyungsep terus sampai di 92 closing price per 17. Nah, ini cuma pengalaman saya aja nih. Nah, ngamatin ketiga saham yang IPO di awal tahun buat target nabung saham ya. Cuma masalahnya nih ketika dia turun saya melakukan blunder, melakukan kesalahan di dalam average down-nya ya. Jadi setiap turun saya beli, Nah, ketika naik ini enggak saya lepas. Nah, harusnya yang benar adalah ya ketika average down beli, ketika ada naik kita lepas dulu ya, agar nanti ketika turun kita bisa beli lagi. Nah, dari situ nanti harga average-nya bakal lebih rendah. Nah, yang saya lakukan kesalahannya adalah ketika dia turun ada kenaikan dikit, nah ini nggak saya jual. Kenapa nggak saya jual? Karena saya salah melihat datanya itu ke summary yang ada di Stockbit average price-nya. Jadi kita harus main detail ternyata teman-teman ya, nggak bisa ngandelin harga di aplikasi. Kita harus download data transaksi hariannya setiap pembelian biar kita tahu nih ketika kita harga sahamnya itu naik, ini
berapa lot yang bisa kita lepas gitu. Kalau kita ngelihat ke summary Stockbit-nya, mungkin harga ketika naik dia masih di bawah harga rata-ratanya. Itu yang menyebabkan kita jadi salah acuan gitu ya. Nah, itu kesalahan saya di saham FWCT ini, karena terlalu nge-refer kepada average price di data aplikasi, sehingga ketika dia naik saya tidak memanfaatkan momentum kenaikan tersebut. Itu blunder terbesarnya ya, sehingga baru disadari beberapa minggu kemarin ini ada yang salah gitu ya. Kenapa? Karena setiap turun saya beli sampai pelurunya udah mau habis gitu. Nah, ini posisi terakhir minus di 19%, walaupun secara rata-rata udah oke ya, udah mulai turun dari 120-an average-nya menjadi 114, lumayan lah gitu ya. Sebelum AVD 126, setelah kita AVD dengan memperbaiki kesalahannya, ketika naik kita lepas dulu, bisa agak turun lebih jauh di bawah 120 ya. Mudah-mudahan sih nanti average-nya bisa di bawah 110 lah target saya nih. Nah, ini tadi kembali kepada tujuan average down, yaitu membeli secara bertahap di saat harga sedang turun agar jumlah lot kita jadi nambah. Kalau lot kita lotnya nambah, lembar saham nambah, berarti kan pengali dividennya dari lembar saham juga bakal naik. Nah, kira-kira tujuannya gitu ya, kenapa harus melakukan average down dari saham gacoan kita gitu ya. Tentu saja nggak semua saham ya, harus kita benar-benar yakini saham yang memang layak kita tambah porsinya. Oke, ini track recordnya dari 126, 124, 119 sampai di 114. Targetnya udah tercapai sebenarnya, targetnya ya di bawah 115, tapi kayaknya karena harga sahamnya nih naik turunnya ke 90 di bawah 100, berarti ini target harus kita revisi lagi, harus lebih rendah lagi si harga rata-ratanya, biar nanti ketika dia mantul ke atas sedikit kita bisa ya tarik nafas lah ya, minusnya nggak sampai 2 digit seperti ini gitu ya. Nah, ini jadi masih dalam rangka kesini belajar investasi, nabung saham, masih menseleksi mana saham yang harus kita perbanyak portfolionya gitu ya. Jadi dari 3 saham ini, nah ternyata nih posisi saat ini dengan kondisi harga-harga yang seperti ini, saya masih berkutat di FWCT ini ya, sampai nanti laporan keuangannya rilis mungkin ya per 31 Maret mungkin batas para emiten submit laporan keuangan. Nanti kita lihat lagi posisi dari masing-masing emiten ini ada perubahan atau enggak gitu ya. Oke, nah average down ini sebetulnya banyak caranya ya, enggak cuma satu. Jadi ada yang memang kalau dananya banyak, ketika dia tiap turun dihajar dibeli terus. Ada juga yang ketika turun, ketika kenaikan dilepas dulu. Nah, ada keluar masuk gitu. Ternyata nggak cuma satu cara gitu ya. Nah, saya kemarin salah karena ketika dia turun dibeli, ketika dia naik dicuekin, nggak dilepas dulu ya. Kenapa nggak dilepas? Karena patokan average price-nya saya nggak main detail ya, tidak memaintain detail transaksi setiap pembelian, sehingga saya salah gitu ya, hanya ngelihat ke average price yang ada di aplikasi si Stockbit itu. Nah, buat teman-teman yang memakai aplikasi Stockbit, Ajaib, kemudian mungkin Mandiri, ini si Stockbit ini agak lebih enak gitu ya untuk menarik data detailnya dibanding si Ajaib. Kalau Ajaib ini harus kita oprak-oprek dulu, ini lebih nggak bisa detail nih.
Yang Stockbit enak, bisa langsung dipindahin ke Excel ya, sehingga kita bisa tahu detail transaksi harian yang harus kita clustering, kita kelompokkan, yang bisa kita jual beli ketika posisinya naik. Nah, ini lebih enak di Stockbit. Ajaib, agak-agak perlu effort. Oke, kira-kira begini ya kesalahan yang mungkin bisa kita tunjukkan nih. Ini contohnya seperti ini teman-teman ya. Misalkan teman-teman yang pakai Stockbit melakukan pembelian ini 1 2 3 4 5 6. Nah, 6 transaksi pembelian seperti ini. Kemarin saya beli di pertama itu ada yang di 230 ya. Kemudian dia turun terus sampai 177 dan bahkan di closing kemarin ini harganya adalah di 155. Nah, ini seperti ini kasusnya ya. Jadi harganya turun terus. Nah, sehingga rata-ratanya yang diinformasikan dari aplikasi Stockbit adalah 185. 183 ya. 183 nih, misalkan ini. Nah, karena di sini harga terakhir kan 155. Nah, misalkan teman-teman pada saat 155 ini mau fresh down lagi, jadi mau beli gitu ya. Nah, kalau kita berpedoman ke average price ini, katakanlah harga pasar naik di 160, 170. Ini otomatis kita jadi nggak berani jual nih yang kita beli di 155 ini, karena patokan kita adalah ke 183 ini gitu ya. Nah, inilah sebabnya kita harus melakukan klasterisasi gitu ya dari data yang ini. Harus kita download, kemudian kita kelompokkan, kita klasterkan, kita grouping kira-kira mana saja range harganya itu yang bisa kita lepas dulu ketika harga lagi naik. Nah, intinya itu ya. Nah, kemarin kesalahan saya tidak melakukan keluar masuk gitu ya, beli lepas. Kenapa? Karena saya ngelihat ke data si average price yang di portfolio detail aplikasi ini gitu ya, nggak berusaha untuk ngedownload datanya. Ini kesalahan fatal ternyata ya. Kalau cuma datanya mungkin 5 transaksi ya mungkin enteng ya, kita mantaunya enak. Tapi kalau kita transaksinya sampai puluhan kali pembelian, nah itu agak repot juga. Mau nggak mau kita harus bikin simulasi sendiri. Nah, jadi buat teman-teman yang di Stockbit, tinggal riwayat transaksinya di download aja, pindahin ke Excel seperti ini. Nanti kalau misalkan ada yang pernah dijual ya, berarti kita cuma ngambil yang posisi opennya saja, atau bisa juga semuanya diambil ya. Tapi yang paling penting sih posisi open ya. Jadi posisi open nanti kita sort, kita urutkan berdasarkan harganya agar kita bisa dapat klasterisasi seperti ini. Jadi dari data seperti ini saya bagi menjadi 3 kelompok nih ya. Yang di 170, di 180 sampai di atas 200. Nanti kita pindahin nih dari grouping tadi untuk membuat strategi average down-nya. Nah, misalkan seperti ini nih teman-teman ya. Nah, yang 177 kita di grup 1, yang di grup 2 di 180, yang 200 ke atas misalkan di sini. Jadi ada 3 grup. Nah, ya. Jadi kalau nanti harganya itu seperti ini di 155, katakanlah kita nambah porsi ya. Kita lakukan average down dengan harga 155. Misalkan suatu saat dia naik ke 175 katakan gitu. Nah, kalau kita berpedoman ke sini nih, ini ketika kita udah beli 155, rata-ratanya kan jadi 178 ya.
harga average price 178, katakanlah harga pasar 175. Nah kalau kita ngelihat ke aplikasi Stockbit yang harganya 178, ini berarti kita nggak ada aksi apa-apa nih, kita nggak berani jual, padahal yang 155 ini bisa kita lepas dulu nih di harga 175 gitu ya. Nah, sehingga kita punya profit sekitar segini. Nanti ketika dia turun lagi ke 175, kita bisa beli lagi. Ya kalau naik terus enak kan, recovery berarti kan harga-harga yang di harga atasnya gitu. Cuma ini pengalaman saya yang kejebak di angka 178 ini gitu ya, sehingga saya tidak melakukan apa-apa. Harusnya ketika dia naik sampai 175 di bawah datanya yang ini nih yang di aplikasi, nah kita harus bisa melakukan sesuatu. Nah kira-kira itu teman-teman sharing untuk untuk melakukan average down ya. Ini juga bisa kita simulasikan nih. Jadi kalau misalkan dari posisi seperti ini kita melakukan 6 kali transaksi sementara harga pasarnya menjadi 155, kira-kira kita butuh dana berapa sih ya. Nah ini udah saya summary-kan, jadi total 702 lot. Di sini average down harganya rata-rata saham harganya 183 sementara harga pasarnya 155. Nah kira-kira berapa sih yang harus kita beli kalau harganya bisa mendekati dengan harga sekarang. Ini format ini teman-teman bisa lihat di channelnya Wahdi Wahab ya, bisa di download di sana format average down seperti ini. Kalau yang atas ini saya bikin sendiri untuk klasterisasi data ini ya. Data yang detail ini biar kita tahu mana yang bisa kita lepas dulu kalau posisi si sahamnya lagi naik. Nah katakanlah nih yang tadi ya, yang 702 posisinya 183 mau kita turunkan, kita dananya misalkan dana sultan lah ya, dananya banyak, berarti minimal kita uji coba aja harga saham sekarang 155. Berarti kalau kita uji coba ya dengan membeli sebanyak 2 kali lipat, ternyata harganya rata-ratanya cuma turun sampai 164 aja. Nah kita kalau beli 10.000 turun sampai berapa? Nah ternyata harus di atas 10.000 teman-teman ya, kalau biar harga rata-ratanya nih mendekati 155. Nah ini format average down di channel Wahdi Wahab ini bisa teman-teman download biar bisa mensimulasikan ya kira-kira berapa sih target yang harus dibeli untuk menyamakan harga rata-rata dengan ini. Tapi ini belum tentu jurus ini adalah jurus yang bijaksana juga ya. Kenapa? Ya karena butuh dana banyak butuh dana banyak yang cuma buat menyamakan harga doang gitu ya. Mendingan harga duit segini dipakai buat portfolio yang lain gitu ya. Ini cuma simulasi aja biar ada patokan gitu teman-teman. Oke, jadi sharingan kali ini adalah sharing tentang kesalahan saya terjebak melihat average price yang ada di aplikasi Stockbit, tidak berusaha untuk main detail seperti ini ya. Jadi kalau buat teman-teman yang kejebak nyangkuters kemudian melakukan average down, nah sebaiknya dibikin detail seperti ini, diklasterisasi, kemudian dimasukkan ke simulasi ini biar nanti kalau lagi
posisi trennya agak naik dikit, kita bisa sedikit ya melakukan manuver-manuver lah gitu ya. Karena dari sini nih, dari pengalaman saya nih, si FWCT dia ada periode naiknya. Nah, ketika dia naik ini yang tidak saya manfaatkan. Kenapa? Karena ya itu tadi, kejebak ngelihat average price-nya di angka yang portfolio summary stock bid, tidak berusaha didetailkan gitu ya. Jadi intinya kita harus main detail, harus benar-benar maintain setiap transaksi biar setiap momen bisa kita melakukan koreksi gitu ya. Ada korektif plan-nya lah gitu ya. Oke, kira-kira sharingan kali ini seperti itu, biar teman-teman juga bisa melakukan perbandingan apakah yang saya sharing ini sama nasibnya gitu ya. Salah melakukan average down sehingga dompet kita terkuras banyak gitu ya. Oke, mudah-mudahan bermanfaat. Kita lihat apakah jurus average down yang saya coba ini bisa memperbaiki posisi di akhir bulan biar rata-ratanya bakal di bawah 115 sampai 110 gitu ya. Semoga teknik average down yang saya coba ini bisa membawa hasil. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.